Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Nadia Mela Syifa. Kali ini aku akan bahas mengenai strategic leadership. Strategic leadership adalah suatu konsep kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi dan juga mengarahkan anggota melalui proses strategi yang telah direncanakan untuk meningkatkan kelangsungan suatu organisasi. Menurut Yoko, ada beberapa karakteristik kepemimpinan strategis, yaitu diantaranya adalah yang pertama, berani mengambil tindakan tegas dalam menghadapi situasi yang krisis. Yang kedua, memiliki kompetensi perubahan yang tahan lama. Dan yang ketiga adalah tahu apa yang akan dilakukan dan mampu mengendalikan peristiwa-peristiwa ataupun situasi yang akan terjadi. Lalu yang terakhir adalah menghargai kinerja namun tidak menyalahkan kondisi eksternal karena kinerja yang buruk. Menurut Heath et al. Ada beberapa indikator kepemimpinan strategis. Yang pertama adalah menentukan arah strategis, kedua adalah mengelola sumber daya, yang ketiga mempertahankan budaya organisasi, yang keempat menekankan etika, dan yang terakhir adalah controlling organisasi. Dalam artikel Harvard Business Review, pakar manajemen strategis Paul J. Haskomaker, Steve Kerr, dan Samantha Holland mengidentifikasi ada 6 keterampilan kepemimpinan strategis. Yang pertama adalah kemampuan antisipasi, yang kedua adalah challenge, yang ketiga adalah kemampuan untuk menafsirkan data dan informasi secara kompleks atau interpret, yang keempat adalah decide, di mana decide adalah kemampuan dalam mengambil keputusan, yang kelima adalah kemampuan dalam menyelaraskan berbagai pandangan atau align, dan yang terakhir adalah learn atau mengambil pelajaran setelah apa yang telah terjadi. Kalian dapat melakukan delegasi, merangkul transparansi, komunikasi, dan juga mendorong kerjasama antar departemen ataupun divisi. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dalam melaksanakan strategic leadership. Kelebihan dari kepemimpinan strategik yang pertama adalah mendorong semua orang yang terlibat untuk selalu berpikir kritis dan juga objektif. Lalu yang kedua adalah mendorong kontribusi aktif. Yang ketiga adalah mencegah dan mengurangi risiko konflik. Selanjutnya adalah menggiatkan kolaborasi antar departemen dan juga menguatkan komitmen kerja. Lalu kekurangan dari kepemimpinan strategik adalah yang pertama, tidak dapat memprediksi secara benar-benar dalam memprediksi masa depan. Lalu yang kedua adalah terlalu fokus pada masa depan sehingga tidak benar-benar mengatasi masalah yang telah terjadi. Lalu yang ketiga adalah tidak begitu fleksibel. Lalu yang terakhir adalah berpotensi mengucurkan biaya tambahan. Selanjutnya adalah studi kasus dari PT Dongbang Indo Kabupaten Semarang mengenai pengaruh strategic leadership dan keefektifan pemimpin. Kondisi perusahaan pada saat itu adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut mengenai strategi invest, di mana posisi perusahaan berada pada posisi aman atau favorable dan juga jenis usahanya adalah ideal. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi pada PT Dongbang Indo, diantaranya adalah budaya kerja yang kurang baik, kurangnya inovasi dan juga pengembangan produk. Lalu solusi yang ditawarkan adalah inovasi yang menjadi ciri khas, display produk, menargetkan pasar, lalu kolaborasi dengan perusahaan lain, serta membuat label agar PT Dongbang Indo produknya menjadi ciri khas untuk PT Dongbang Indo sendiri. Lalu keterkaitan teori mengenai studi kasus tersebut adalah solusi yang ditawarkan mencakup pada keterampilan strategic leadership atau interpret sehingga mencapai kelebihan yaitu collaboration. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.